apakah menghadiahkan Al-Fatihah setiap kita melewatin kuburan atau kita berdoa, apakah hal itu diajarkan oleh Nabi SAW? Dilihat. Apakah Rasul SAW ketika berdoa bersama para sahabatnya, beliau menutup dengan Al-Fatihah? Kalau beliau melakukan itu, ya kita kerjain. Apa sih susahnya? Ngikutin Nabi SAW. Tapi kalau ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya nggak usah dikerjain. Jadi itu kadang masalah-masalah hati-hati ya, jangan terlalu mempersulit, menegaskan masalah-masalah yang ada silam pendapat di situ. Iya. Misalnya ini hukum bacaan hadiah, memberi hadiah pahala bacaan kepada si mayit sampai atau tidak. Terus saya heran juga, orang kok keras banget di dalam hal itu. Ini bid'ah, mungkar, atau macam-macam. Orang ngeri juga, saya aja ngeri dengarnya kadang. Karena saya tahu ada silam pendapat para ulama di dalam hal itu. Iya. Itu bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat sampai itu. Walaupun saya sendiri menyelisihi pendapat itu. Tapi maksudnya kita harus tahu bahwa ada silam pendapat dalam hal tersebut. Nah, ini yang bikin masalah ini sebagian orang. Yang keras-keras seperti ini yang membuat masalah di orang lain. Dipikirnya semua salafi kayak gitu. Padahal ini salafi KW5. Yang kayak gitu modelnya. Jelas ya? Kalau di salafi benaran, itu berguru kepada guru. Dia tahu kaidah-kaidah syariat. Dia punya hikmah. Dia tahu tegas di mana tempatnya tegas, dia lembut di mana tempatnya lembut. Nah, itu salafi namanya, benar. Jelas ya? Oh salafi, yang penting vokal. Diusir dari kampung juga tidak apa-apa. Dibubarkan pengajian, wah itu tanda bahwa saya benar. Dari mana ada tanda begitu? Jelas ya? Nah, ini orang-orang yang seperti ini sumber masalah. Apalagi kalau orangnya baru belajar. Iya. Pergi belajar, kadang ada yang pergi belajar ke Yaman ya. Cuma formalitas jadi ustadz saya. Ini saya lihat fenomena ini terjadi sebagian di belakangan ini. Makanya saya bicara. Itu tidak benar ya. Walaupun banyak dari teman-teman kita itu belajar bagus, pulang. Ada yang pula itu beradab, orang-orang beradab. Dia tahu dirinya belajar, ada yang belajar sampai 8 tahun. Tapi dia pulang, dia tidak mau nonjolkan diri. Ya. Nah seperti sebagian manusia ini, belajarnya sedikit, dari ujung barat bumi sana, tiba-tiba terdampar di Jakarta, ya, mau menjadi ahli fatwa lebih hebat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ribut dengan orang di sana sini, itu bukan ciri orang yang baik seperti itu. Itu kalau ada penuntut ilmu seperti itu salah jalan. Harus dia perbaiki jalannya, jalan belajarnya. Ilmu itu dituntut dari guru, diambil dalam masa waktu yang lama. Orang yang belajar benar itu, dia bukan belajar 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Selama dia hidup dia belajar. Itu ciri penuntut ilmu. Nah, itu orang-orang yang seperti itu, punya etika dan adab, itu biasanya hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Tapi kita doakan ya, semoga semuanya dapat hidayah, dapat petunjuk. Ini umat ini perlu banyak ustadz, perlu banyak dai, perlu banyak yang mengajari mereka ilmu. Iya. Karena itu kita kadang mengingatkan sebagian kekeliruan itu adalah menyayangi sebagian teman-teman ini. Kadang membahayakan dirinya, kadang membahayakan orang lain juga. Itu adalah hal yang tidak baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.